Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah ibu-ibu semuanya, akhirnya malam ini kita bisa berkumpul lagi ya. Kita teruskan lagi kajian rutinnya. Mohon maaf minggu lalu tuh saya sebenarnya ingat pagi-pagi tuh, oh ini hari Jumat, saya mau nyebar undangan. Tapi karena keburu riwe, akhirnya jadi lupa. Ingat-ingat habis ngajar mahasiswa, udah mau maghrib, baru ingat belum nyebar undangan. Jadi kita baru mulai lagi malam ini. Sebenarnya tadi juga saya sempat ragu-ragunya itu karena besok kan ada yang lebaran ya. Mungkin sudah pada sibuk, tapi nggak apa-apa. Di momen apa namanya tuh wukuf di Arafah ya, saudara-saudara kita yang sedang beribadah haji, kita yang di Indonesia ada yang sudah saum tadi gitu ya. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan kita mulai lagi gitu ya, kita pemanasan lagi kajian rutinnya karena sempat vakum ya kemarin beberapa minggu. Mulai malam ini kita sudah mulai masuk ke topik yang baru ya, topik yang baru yaitu tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak. Nah, kemarin sebenarnya sempat pendahuluan dengan membahas tentang kaum pelangi ya. Nah, kenapa kok pendahuluannya tentang kaum pelangi, padahal topik yang akan kita bahas lebih banyaknya itu peran ayahnya. Karena banyak para pakar yang mengungkapkan bahwasannya salah satu yang menjadi penyebab gitu ya maraknya apa namanya itu banyaknya kaum pelangi itu bukan semata-mata karena memang serangan global ya, tapi memang secara internal kita juga ada sesuatu yang bermasalah di internal keluarga. Salah satunya adalah hilangnya peran ayah gitu ya dalam pendidikan anak, dalam eh, pengasuhan anak, dalam pendidikannya gitu ya. Ada yang ayahnya ada tapi peran pendidiknya itu yang hilang gitu ya. Ada juga yang memang ayahnya tidak ada gitu ya, tidak ada itu baik itu bercerai maupun wafat ya. Dan perannya itu tidak ada yang menggantikan gitu ya. Ketika kita bicara pendidikan anak, maka harusnya peran ayah itu tetap ada gitu ya. Makanya kalau dalam Islam itu kita bicara apa namanya tuh jalur perwalian gitu ya. Kita bicara jalur pengasuhan. Jadi ketika ada ibunya yang hilang, misalnya hilang di sini tuh bisa meninggal atau misalnya apa namanya tuh hilang perannya, tetap pendidikan anak itu bisa utuh gitu ya. Begitupun ketika ayahnya yang hilang, baik hilang itu maksudnya keberadaannya tidak ada gitu ya, wafat atau misalnya LDR gitu ya, atau memang ada secara fisik tapi perannya ini yang tidak terasa oleh anak gitu ya. Nah, maka kalau dalam Islam itu ada jalur-jalurnya sehingga tetap perkembangan anak ini bisa maksimal. Nah, eh, bicara tentang topik tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak, terutama ini untuk anak laki-laki gitu ya. Ada salah satu buku yang bagus menurut saya ya. Mungkin ibu-ibu, mbak-mbak yang hadir malam ini bisa mencari bukunya ya. Kalau saya punyanya yang edisi lama. Ini tahun berapa ya? Yang punya saya tahun 96. Nah, cetakan pertamanya, cetakan ketiganya itu tahun 2005. Ini buku terjemahan. Judul bukunya itu Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki. Ini secara khusus untuk anak laki-laki. Ada juga Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Perempuan. Gitu ya, yang nulisnya sama gitu. Ini tuh buku terjemahan.
gitu ya, yang pengarang aslinya adalah Syekh Adnan Hasan Solih Baharis. Judul bahasa Arabnya kalau untuk yang ini Mas'uliyatul Abil Muslimi fi Tarbiyatil Waladi fi Marhalati At-Tufulah gitu. Nah, ini buku yang kemarin menjadi rujukan pada saat saya tugas akhir di Ma'had Khadimus Sunnah ya. Ini buku rujukannya, saya mentakhrij 40 hadis-hadis yang ada di dalam buku ini. Ini bukunya bagus. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mbak-mbak mau cari, silahkan dicari ya. Saya pikir ini bisa menjadi salah satu referensi bagi kita. Nah, eh, inti-intinya akan kita bahas di beberapa pertemuan hari ini dan juga beberapa pertemuan ke depan. Nah, kita awali dulu topik tentang tanggung jawab ayah terhadap anak gitu ya di dalam pendidikan anak ini dengan pembahasan terkait dengan kepemimpinan dan keteladanan ayah di dalam keluarga. Hadirnya seorang ayah ini akan sangat besar ya. Nah, eh, pentingnya kepemimpinan laki-laki di dalam sebuah rumah tangga, khususnya yang sudah punya anak gitu ya. Kalau yang belum punya anak juga ini sangat penting ya peran kepemimpinan seorang laki-laki. Nah, dasar yang pertama, kalau kita bicara kepemimpinan seorang laki-laki di dalam rumah tangga, maka kita akan bicara tentang karakter dasar seorang wanita. Baik itu posisinya sebagai anak, posisinya sebagai istri, gitu ya, sebagai ibu. Seorang wanita ini butuh perlindungan. Nah, makanya kalau dalam Islam, wanita itu tidak pernah menanggung nafkahnya sendiri. Gitu ya, karena wanita itu dilindungi kalau dalam Islam. Ketika dia posisinya sebagai seorang anak, maka yang menanggung nafkahnya adalah ayahnya. Sampai kapan? Sampai dia punya penanggung jawab berikutnya, yaitu suaminya. Kalau misalnya suaminya tidak ada, misalnya wafat, bagaimana? Ya kembali ke ayahnya kalau memang ayahnya masih ada. Kalau misalnya ayahnya tidak ada, kakeknya masih ada nggak? Pamannya masih ada nggak? Gitu ya. Atau kalau sudah punya anak yang lebih besar, misalnya anak laki-laki, maka beralih ke anak laki-lakinya. Gitu. Jadi, terus gimana kalau misalnya ternyata penanggung jawabnya tidak ada? Maka perlindungan itu kembali kepada negara. Gitu. Jadi kalau dalam Islam perempuan itu benar-benar dilindungi. Kenapa? Karena pada hakikatnya fitrahnya perempuan itu memang butuh pelindung, gitu ya. Nah, kemudian gitu ya pentingnya kepemimpinan ayah di dalam keluarga selain pertama gitu ya secara fitrah memang perempuan itu butuh pelindung. Sekarang anak-anak itu butuh sosok teladan bagi dia. Anak-anak ini butuh superhero gitu ya yang bisa mereka tiru di kelak kemudian hari gitu ya terutama untuk anak laki-laki. Dia butuh sekali teladan dari ayahnya. Dia butuh seseorang yang dia anggap sebagai seorang pahlawan dalam kehidupannya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan gitu ya. Saya pribadi merasakan sekali ya bagaimana hangatnya seorang ayah, bagaimana perlindungannya seorang ayah, bagaimana tegasnya seorang ayah, bagaimana kekuatannya seorang ayah, dan itu akan berpengaruh terhadap perkembangan semua hal, bukan hanya perkembangan fisik, tapi juga perkembangan mental, perkembangan intelektual, gitu ya. Peran dari seorang ayah itu sangat berpengaruh besar gitu ya. Dan saya pribadi bersyukur Allah menitipkan saya di keluarga orang tua saya, walaupun dengan segala macam keterbatasan, tapi saya tidak pernah kekurangan kasih sayang itu, gitu ya. Sehingga saya merasa perlindungan itu ada dan saya juga punya sosok hero gitu ya di dalam kehidupan saya yaitu ayah saya sendiri dan saya yakin ibu-ibu, mbak-mbak semuanya yang hadir malam ini juga pasti punya gitu ya sosok hero itu di dalam kehidupannya terutama seorang ayahnya.
gitu. Nah, jadi penting sekali kepemimpinan seorang ayah di dalam sebuah keluarga. Gitu ya, tadi kita bicara fitrah, seorang perempuan itu butuh pelindung. Kemudian anak-anak itu butuh hero gitu ya di dalam kehidupannya yang akan menjamin gitu ya bahwasannya dia akan aman-aman saja. Nah, anak-anak yang tidak mendapatkan rasa aman di dalam keluarganya, dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang penuh kecemasan gitu. Apalagi kalau sampai ada peristiwa yang membuat dia bukan hanya tidak mendapatkan apa namanya itu perlindungan, tapi juga merasakan ancaman di dalam keluarganya, maka ketika besar anak-anak ini akan tumbuh menjadi orang yang penuh dengan kecemasan, dia dipenuhi dengan kepanikan gitu ya, bahkan ketika sudah berkeluarga gitu ya, sudah punya pelindung yang baru, tapi karena masa kecilnya tidak merasa terlindungi, ini akan sangat berpengaruh. Dan saya punya teman yang seperti itu, kasihan sekali gitu ya, ketika apa namanya tuh sudah berkeluarga, kemudian Allah karuniai anak-anak yang lucu, ketika anaknya merasakan sakit sedikit, wah paniknya luar biasa gitu ya. Kemudian cemasnya luar biasa gitu. Sampai saya bilang kalau bisa kamu ketemu psikolog aja gitu ya, karena luka pengasuhannya itu dalam banget gitu ya, bahkan sampai apa namanya tuh sakit lambungnya itu lumayan parah gitu ya, karena stres berkepanjangan. Nah, jadi hilangnya peran ayah gitu ya pada saat anak-anak itu kecil, dia tidak punya hero di dalam kehidupannya, ini akan sangat berpengaruh di dalam kehidupan si anak ini sampai besar. Bahkan ketika si anak-anak ini sudah bukan anak-anak lagi, sudah menjadi para orang tua. Maka sekarang itu banyak sekali gerakan-gerakan yang apa namanya tuh yang eh, berusaha mengembalikan peran ayah ke dalam rumah gitu ya, karena kebanyakan ayah-ayah ini sibuk di luar rumah gitu ya, sehingga pendidikan ini diserahkan kepada para ibu-ibu, dan banyak juga ayah yang merasa cukup kan sudah menafkahi gitu ya, sehingga untuk urusan pendidikan pokoknya diserahin aja ke emaknya gitu kan. Ketika ada apa-apa ya itu tanggung jawab emaknya gitu. Nah ini nggak bisa gitu ya. Saya ngikutin apa namanya tuh medsosnya Ustadz Ajo Benri ya. Beliau salah satu penggagas yang program Fatherman gitu ya. Jadi bagaimana beliau berusaha mengedukasi para bapak gitu ya, karena bagaimanapun gitu ya tegaknya sebuah keluarga yang kokoh itu tidak lepas dari peran seorang ayah gitu ya, dari peran seorang ayah. Nah, jadi penting sekali adanya kepemimpinan seorang ayah di dalam sebuah keluarga. Nah, oke, kita lanjut. Nah, laki-laki itu eh, adalah pemimpin bagi kaum wanita, dan ini masyhur sekali ya di Quran surat An-Nisa bahwasannya apa namanya tuh laki-laki ini adalah penanggung jawab bagi para wanita gitu ya. Laki-laki ini adalah pemimpinnya para wanita. Nah, kenapa laki-laki ini diberikan tugas yang begitu berat sebagai seorang pemimpin? Karena memang laki-laki ini memiliki beberapa potensi yang memang dengan potensi ini layak untuk menjadikan mereka ini para pemimpin gitu ya. Di Quran surat An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga pasti sudah pada hafal gitu ya, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa gitu ya. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Nah, apa saja potensi yang dimiliki oleh laki-laki di dalam pendidikan, dalam kepemimpinan ini? Yang pertama, laki-laki punya keberanian, gitu ya, keberanian yang lebih.
Saya ingat, apa namanya tuh, pernah bikin status ya, iseng, status WA, saya cerita tentang keluarga listrik. Kebetulan, saya background-nya dari teknik listrik gitu ya, suami saya juga orang listrik, bapak mertua saya juga orang listrik. Nah, kemudian saya cerita kalau misalnya ada yang rusak-rusak gitu ya di rumah, siapa yang kebagian benerin? Ya suami saya bilang begitu. Kalau ada suami saya di rumah, ya pasti suami saya. Kenapa? Karena pertama, beliau lulusan, STM Pembangunan. Kalau di Bandung lumayan terkenal ya STM Pembangunan itu. Memang skill-nya mumpuni gitu ya, alumni-alumninya. Banyak mahasiswa saya juga yang dari, alumni dari STM Pembangunan ini. Nah, kemudian pengalaman beliau di industri juga gitu ya, Eee, cukup lama gitu ya, sehingga kalau ada kerusakan-kerusakan ya pasti suami saya yang duluan. Nah, kalau suami saya nggak ada, waktu saya masih tinggal sama, bapak mertua ya, sama ibu, kalau misalnya ada kerusakan, kalau bapak masih bisa ngelihat gitu ya, komponen-komponennya besar gitu, biasanya bapak mertua saya yang turun tangan. Nah, baru kalau komponennya kecil-kecil, bapak mertua saya nggak kelihatan, pasti nyuruh saya, "Endang, bantuin benerin ini, benerin itu." Nah, kemudian ada yang komen tuh di status itu, eee, "Kalau saya biasanya nggak berani Teh kalau untuk urusan listrik." Saya bilang, "Sama." Nah, ini menunjukkan apa, perempuan itu memang dari sisi keberanian itu, eee, di bawah laki-laki umumnya, gitu ya. Saya kalau di kampus gitu ya, walaupun saya orang listrik, ya mungkin kalau dengan perempuan yang setara gitu ya, maksudnya sesama perempuan, ya mungkin keberanian saya lebih sedikit lah ya, gitu ya, kalau untuk urusan listrik-listrik. Tapi kalau sama masih ada laki-laki di situ, saya nggak mau mencoba sesuatu duluan. Gitu, saya biasanya, "Ya udah kamu aja maju," gitu ya, laki-laki aja yang maju. Nah, ini salah satu contoh gitu ya, bahwasannya memang laki-laki itu punya keberanian lebih dibandingkan para perempuan-perempuan ini, gitu ya. Nah, kemudian, dari sisi kekuatan, gitu ya, dari sisi kekuatan, laki-laki ini memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan, para perempuan, gitu. Eee Saya ngelihat gitu ya, kalau bapak saya sendiri gitu ya, makanya tadi saya cerita saya punya hero gitu ya, yaitu bapak saya. Eee, Kekuatannya itu ya Masya Allah gitu ya, Allah memberikan kekuatan yang begitu dahsyat kepada para laki-laki. Bagaimana mereka bisa, apa, mengerahkan segenap, tenaganya gitu ya, segenap kekuatannya untuk orang-orang yang mereka sayangi. Nah, kekuatan inilah modal bagi mereka untuk menjadi pemimpin salah satunya. Nah, kemudian kekuatan fokus gitu ya, salah satu, bagian dari akal. Nah, potensi akal laki-laki dan perempuan sebetulnya sama gitu ya, cuma kalau kita bicara fokus, apa namanya tuh, fokus pemikirannya mereka gitu ya, suka ada istilah ya, laki-laki itu dia dominan logikanya, kalau perempuan itu dominan perasaannya gitu ya, dan kadang-kadang ini juga, kita alami ya di rumah kayak saya, walaupun saya orang teknik gitu ya, yang kadang-kadang, logikanya lebih, apa namanya itu, lebih dominan, tapi dibandingkan dengan suami saya ya tetap aja gitu ya, biasanya yang lebih waras kalau misalnya, memikirkan sesuatu ya suami saya gitu ya, termasuk dalam segala, pertimbangan-pertimbangan. Contohnya, kayak beli-beli barang lah. Kadang-kadang kalau saya, kalau misalnya udah pengen sesuatu, ya udahlah beli aja. Kalau suami saya, "Jangan, nabung dulu aja, beli yang, agak mahalan dikit lah, tapi awet." Karena saya tuh kadang-kadang suka gurung-gusu gitu ya, suka perasaan yang main, pokoknya pengen gitu. Nggak apa-apalah murahan dikit, tapi bisa kebeli secepatnya gitu. Kalau suami saya, "Nggak apa-apa, tahan aja dulu," gitu. Karena biasanya ya harga itu nggak akan ngebohong gitu. Biasanya barang yang harganya lebih, biasanya awetnya juga lebih gitu. Nah, kadang dalam urusan-urusan seperti itu aja gitu ya contohnya. Ya laki-laki itu lebih realistis gitu ya, logika-logikanya itu main. Tadi sore itu saya sambil nunggu jadwal ngajar ya, ngajar mahasiswa, dengerin YouTube-nya Najwa Shihab.
yang wawancara beliau dengan Kang Emil dengan Teh Lia ya, ketika apa namanya tuh mereka berdua diuji gitu ya, putranya wafat. Nah, kata Teh Lia ketika eh, kejadian itu berlangsung, kan ditanya siapa yang ngasih tahu Kang Emil duluan, karena kan waktu itu lagi di London ya Kang Emilnya. Nah, kemudian Kang Emil bilang ya yang pertama ya ajudannya tentunya gitu ya yang meminta izin. Kemudian ya yang menyampaikan langsungnya ya Teh Lia gitu ya nelepon. Nah, waktu itu tuh katanya pas nelepon itu Kang Emil malah bilang gini, "Teh sabar dulu." gitu. Dalam hati, gimana sih bisa sabar gitu ya, anaknya hilang gitu ya, gimana bisa sabar, pasti riweuh. Tapi kata Teh Lia, tapi kalau Kang Emil tidak memiliki kekuatan ketenangan seperti itu gitu ya, logika-logikanya jalan gitu ya, mungkin saya justru malah tambah panik katanya. Justru beliau yang, bilang, "Sabar dulu, tenang dulu, kita ikutin dulu prosedurnya, sekarang mah gini 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 gini," gitu ya. Nah, Kang Emil tuh ceritakan gini gini gini, nah secara prosedur. Nah, dengan ditenangkan seperti itu, kata Teh Lia, ya saya juga jadi ikutan tenang. Akhirnya saya bisa berpikir dengan jernih. Saya harus ngapain, harus ngapain, harus ngapain gitu. Nah, ini salah satu apa namanya tuh mungkin, perbedaan yang Allah berikan kepada laki-laki dengan perempuan sesuai dengan peran yang akan mereka jalani masing-masing. Jadi, laki-laki itu memang memiliki potensi, gitu ya, potensi yang lebih untuk memimpin kaum wanita, gitu ya. Ibu-ibu mungkin ngerasa kalau misalnya, udah waktunya datang bulan gitu ya, seminggu sebelum datang bulan itu kan, aduh rasanya kalau, apa, istilah anak-anak muda mah kayaknya pengen garuk-garuk tembok gitu ya, nggak ada sebab aja pengen marah-marah, apalagi kalau ada sebab gitu ya, wah makin puyeng gitu. Nah, eee, kebayang kalau misalnya kita diberikan tanggung jawab yang berlebih terkait dengan kepemimpinan, kebayang kalau misalnya kita mau dapat gitu ya, mau datang bulan. Kadang-kadang kan logika nggak jalan gitu, logika-logika kita nggak main kalau mau datang bulan. Kadang-kadang pengennya mager gitu ya, diem gitu, nggak ngapa-ngapain, tapi kita juga harus kerja, maksudnya harus beraktivitas gitu. Nah, sementara laki-laki kan nggak pernah datang bulan gitu, mereka tetap bisa fokus gitu. Nah, itu kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki, sehingga mereka memiliki potensi yang besar untuk memimpin kita, gitu ya, memimpin para wanita. Nah, kemudian, eee, Allah Subhanahu wa taala, memberikan banyak sekali, apa ya, gambaran bahwasanya memang laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita, seperti tadi yang kita sampaikan di Quran surat An-Nisa. Nah, kemudian, di dalam hadis gitu ya, di sini, hadis, dari jalurnya Abdullah bin Umar, anaknya Umar, bin Khattab radhiyallahu an. Gitu ya, saya, mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah, pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang pelayan adalah pemimpin dalam harta tuannya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ia berkata, saya pikir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam harta ayahnya dan bertanggung jawab atas harta tersebut. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nah, hadis ini ditemukan di banyak ini ya, di banyak tempat. Nah, salah satunya adalah di kitab Sahih Bukhari hadis nomor 893, 2409, 2554, 2558, 2751, 5188, 5200 dan 7138. Ini di kitab Sahih Bukhari aja, belum di kitab Sahih Muslim dan di kitab yang lainnya gitu. Nah,
eh, mungkin intermezzo sedikit, kok di hadis Bukhari hadis yang sama kok bisa di banyak nomor kayak gitu. Gitu. Nah, ini bedanya gaya penulisan Imam Bukhari dengan Imam Muslim ya. Kalau Imam Bukhari kadang-kadang satu hadis itu ditulis di apa namanya tuh di beberapa tempat sehingga banyak hadis yang sama yang diulang. Nah, bukan berarti oh kalau begitu beliau apa namanya itu banyaknya yang diulang-ulang dong. Enggak, ada maksudnya gitu. Nah, ini juga salah satu pelajaran yang bisa kita ambil bahwasannya beliau itu gitu ya ketika mengulang hadis itu pasti ada maksudnya. Nah, kalau kita mau belajar apa menyelami tentang suatu kitab hadis, maka kita belajar dulu syarat-syarat yang ditulis oleh para pengarang kitab hadis tersebut karena setiap eh, penulis itu memiliki gaya tersendiri dan itu pasti ada maksudnya tersendiri. Ya itu main intermezzo aja ya. Nah, dari hadis ini kalau kita lihat dari kitab Fathul Bari ya, kitab syarahnya apa namanya tuh Sahih Bukhari. Nah, eh, Ibnu Hajar Al Asqalani menyampaikan gitu ya, yang pernah saya pelajari, kepemimpinan itu diibaratkan seperti seorang penggembala. Jadi pemimpin itu diibaratkan seperti seorang penggembala. Eh, Bapak saya itu penggembala kambing, gitu ya. Beliau punya kambing. Selain punya kambing juga ada beberapa hewan peliharaan. Suami saya juga sekarang jadi peternak gitu ya, penggembala, tapi beda dengan kambing ya. Kalau kambing kan kadang digembalain gitu ya. Kalau kelinci, peternak kelinci suami saya tuh tidak di apa namanya itu tidak dilepas gitu ya, paling dilepas dekat-dekat aja. Nah, tapi ada kesamaan. Penggembala apapun, peternak apapun ada kesamaan. Ketika mereka sudah memutuskan untuk menjadi penggembala, maka mereka akan berusaha untuk mengurus gembalaannya itu. Dikasih makan, mau dalam kondisi apapun, mau kita keluar kota, mau kita kemana, pikiran suami saya tuh ya adanya di hewan peliharaannya itu. Jadi kadang sekarang karena kita jadi penggembala ya, kalau misalnya pas kesempatan pulang kampung itu pasti suami saya tuh yang kepikiran tuh kelincinya gitu pagi-pagi. Walaupun sudah ada orang yang didelegasikan untuk menggantikan tugas beliau sementara pada saat kita pulang, tapi tetap aja gitu ya beliau tuh selalu was-was. Si bapak udah ngasih makan belum ya gitu ya hari ini makanannya cukup nggak ya gitu ya dan pas pulang ternyata misalnya kelincinya jadi lebih kurus kelihatannya beliau tuh aduh kayaknya kita jangan lama-lama kalau pulang dan bla 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 gitulah. Nah itu salah satu karakter seorang penggembala dia akan selalu ingat akan gembalaannya. Bapak saya juga gitu kalau pas kalinya ke Bandung, eee, "Bapak mah nggak akan lama ya di sini, soalnya kambing, nanti, nggak ada yang ngasih makan," gitu ya. Padahal udah ada orang yang disuruh gitu ya, tapi tetap aja kata beliau, "Akan beda orang yang lain yang ngurus dengan, orang yang punyanya," katanya gitu, alasannya begitu. Nah, tapi memang begitulah kenyataannya. Seorang penggembala itu nggak akan pernah rela terjadi apa-apa pada hewan gembalaannya. Nah, seorang pemimpin tuh diibaratkan seperti itu. Nah, bukan berarti akhirnya, orang-orang yang berada di dalam tanggung jawabnya itu seperti, apa, hewan gembalaan, ya enggak. Maksudnya kepeduliannya seorang pemimpin tuh sampai seperti itu, gitu ya. Dimanapun dia berada, selalu teringat akan tanggung jawabnya, gitu ya. Ketika, eee apa namanya itu, ada suatu peristiwa yang, misalnya beliau merasa kurang mampu gitu ya ketika, menjadi seorang penggembala sehingga hewan gembalaannya terjadi sesuatu, itu nyeselnya minta ampun gitu ya. Saya ingat, ketika kelinci-kelinci kami itu lahiran dan kita lupa tanggal lahiran, prediksinya tuh kapan, akhirnya pas kita vaksin sekeluarga, kelincinya lahiran, pulang-pulang udah pada mati gitu ya, karena ada yang kejepit gitu ya, ada yang, apa, jatuh-jatuh dan segala macam. Dan itu suami saya merasa bersalah gitu. Ayah sebagai seorang ya intinya sih
sebagai seorang penggembala merasa bersalah karena tidak maksimal, sampai jadwal lahiran hewan gembalaannya pun lupa gitu ya, sehingga kita tidak mempersiapkan. Nah, jadi ketika tugasnya, tanggung jawabnya tidak tertunai secara sempurna, ada perasaan bersalah di situ, gitu ya. Dan beliau berpikir gitu ya, gimana caranya nih supaya tidak kejadian lagi, gitu ya. Sampai kandangnya di-riset, mau bikin kandangnya aja sampai kayaknya ayah kemarin salah nih bikin kandang gitu ya, sampai segitunya, gitu. Ya itulah gambaran seorang pemimpin. Pemimpin dalam hal apapun gitu ya. Di dalam kitab itu disampaikan ya ibarat seorang penggembala terhadap hewan gembalaannya. Gitu. Jadi mereka akan mencurahkan segenap apa yang mereka punya untuk kesejahteraan, keamanan, gitu ya, kenyamanan, apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan mereka menyadari betul gitu ya akan tanggung jawab itu, dan setiap tanggung jawab itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak gitu. Nah, jadi gambaran sebagai seorang pemimpin itu ya begitu. Nah, jadi bagaimana gambaran kepemimpinan seorang ayah di dalam keluarga? Kadang apa yang terbayang di dalam benak kita ketika bicara pemimpin gitu ya, yang kebayang tuh sewenang-wenang, otoriter gitu kan. Kan pemimpin gitu, semuanya harus ditaati gitu. Pokoknya apa yang saya sampaikan harus nurut. Nah, yang kebayang kan banyaknya seperti itu. Nah, bagaimana kepemimpinan ayah di dalam keluarga menurut Islam? Walaupun ayah itu seorang pemimpin, bukan berarti dia otoriter, bukan berarti dia berkuasa penuh, gitu ya. Tetap kepemimpinan itu akan membawanya, gitu ya, akan merealisasikannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kasih sayang. Tegas dengan otoriter itu beda, gitu. Kadang-kadang merasa kan saya pemimpin, saya harus tegas gitu. Tapi kenyataannya otoriter, gitu ya. Antara tegas dengan otoriter itu beda. Jadi seorang pemimpin harus bisa membedakan itu. Tegas iya, tapi bukan berarti jadi marah-marah, jadi semuanya pokoknya kata saya begini harus begini, akhirnya tidak menerima diskusi dan segala macam. Tidak begitu. Tetap semuanya disampaikan dengan penuh kasih sayang. Kalaupun misalnya ada keputusan yang harus dibuat, tetap disampaikan dengan cara yang lembut, kemudian dengan penuh kasih, kemudian membuka forum diskusi gitu kan. Nah, seperti itu. Walaupun memang kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang tidak perlu didiskusikan terlebih dahulu, dan seorang pemimpin harus tahu kapan dia butuh untuk diskusi, kapan dia harus memutuskan dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita yang dipimpinnya tidak paham kenapa sih kok memutuskan seperti itu gitu ya. Nah, kadang-kadang suka ada gejolak gitu ya, gejolak di orang-orang yang dipimpinnya. Nggak apa-apa, ya itulah realita kehidupan. Seorang pemimpin memang harus punya kemampuan seperti itu. Nah, kemudian seorang ayah di dalam keluarga, mereka juga harus memberikan perlindungan. Perlindungannya terhadap siapa ya? Terhadap seluruh anggota keluarganya. Diibaratkan seperti tadi gitu ya, seorang penggembala yang berusaha untuk melindungi hewan-hewan gembalaannya. Nah, kemudian seorang ayah juga dia harus dominan dalam artian dia harus menunaikan tugas kepemimpinannya dalam perihal pendidikan, ya pendidikan semuanya, baik itu pendidikan dirinya, pendidikan istrinya, pendidikan anak-anaknya. Jangan dikira kita memikirkan hanya pendidikan anak-anak saja, karena pada hakikatnya orang tua yang justru harus lebih apa namanya itu lebih giat untuk belajar gitu. Maka pendidikan ini harus juga terbayang ya gitu ya di dalam benaknya, terbayang juga di dalam kehidupan istrinya gitu ya, sehingga semua keluarga ini akan sama-sama belajar. Dan ini nanti kita akan bicara juga di terkait dengan
Keteladanan ya, keteladanan seorang ayah di dalam keluarga. Nah, kemudian yang berikutnya, kepemimpinan ayah di dalam keluarga juga diwujudkan dalam masalah bimbingan, gitu ya. Bagaimana seorang ayah itu dia berperan untuk membimbing dirinya, berperan untuk membimbing istrinya, membimbing anak-anaknya, membimbing keluarga besarnya. Karena kita tidak bisa memungkiri ya, gitu ya. Seorang ayah dia pemimpin di keluarga kecilnya, tapi dia juga tidak bisa melepaskan tanggung jawab sebagai anggota dari kerabatnya, gitu ya. Maka bimbingan di sini ini harus terwujud. Nah, bimbingannya ke arah mana? Maka bimbingan ini harus ada guidance-nya gitu ya, harus ada petunjuknya. Petunjuk apa yang harus dipegang oleh seorang ayah ketika membimbing, melindungi gitu ya, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang sudah menciptakan alam semesta, Allah yang paling tahu tentang seluk-beluk kita semua. Sehingga kalau kita mau aman, mau selamat, ya ikuti gitu ya petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian kepemimpinan seorang ayah di dalam keluarga bukan berarti menghilangkan peran kerjasama, gitu ya, peran kerjasama di antara suami dan istri, gitu ya. Karena kan saya pemimpin, ya udahlah gimana saya aja, gitu kan, nggak usah apa namanya tuh nyuruh-nyuruh, nggak usah atau misalnya saya ambil alih aja semuanya gitu ya, atau saya serahkan aja semuanya, kan saya pemimpinnya, berhak saya nunjuk-nunjuk misalnya, nggak seperti itu. Jadi dalam kehidupan rumah tangga, kerjasama ini sangat penting, gitu ya. Kokoh tidaknya sebuah keluarga, salah satu faktor penentunya adalah kerjasama yang baik antara suami dan istri. Saya pernah ditanya oleh salah seorang sahabat saya ketika saya kuliah di tiga ya. Nah, beliau bertanya, Endang dibantu asisten rumah tangga nggak di rumah? Katanya gitu. Saya senyum aja. Enggak, saya bilang. Dari semenjak kami nikah, gitu ya, dulu masih tinggal di Jakarta, sampai sekarang saya tidak punya asisten rumah tangga. Eh, Pernah kemarin-kemarin beberapa bulan gitu ya kita dibantu untuk nyetrika aja gitu ya seminggu sekali. Nah, tapi setelah itu enggak lagi gitu. Nah, terus teman saya nanya, terus gimana tugas-tugas rumah tangga, gimana apa namanya tuh untuk anak-anak, gimana untuk urusan rumah dan lain-lain. Saya bilang eh, kalau kita biasa kerja bakti gitu ya, suami saya bagian apa, anak-anak saya bagian apa gitu ya. Nah, jadi kepemimpinan dalam rumah tangga itu bukan berarti akhirnya seorang suami itu kalau orang Sunda bilang mah nembleukeun gitu ya, apa nembleukeun bahasa Indonesianya. Ya menyerahkan semua hal, misalnya urusan rumah, ya udah itu tugas istri semuanya gitu ya. Ya mereka juga harus punya inisiatif. Nah, ini terkait juga dengan poin yang terakhir yaitu seorang suami itu harus punya inisiatif. Apalagi pada saat anggota keluarganya itu sangat membutuhkan bantuannya. Misalnya suami istri punya anak, anaknya kecil-kecil, jaraknya dekat-dekat. Kalau misalnya hanya istrinya aja yang kerja, wah kasihan itu bisa stres gitu ya. Saya aja yang anaknya jaraknya 3 tahun setengah ya, anak pertama dengan anak kedua, itu lumayan gitu ya, lumayan menguras tenaga, menguras emosi gitu ya. Apalagi kalau misalnya jaraknya ini deket-deket gitu kan, rame-ramenya ya barengan gitu, karena kan jaraknya deket-deket. Nah, kadang ada gitu ya para ayah yang cuek aja ketika istrinya sibuk gitu ya, tangannya cuma dua, sementara harus ngurus anak yang banyak, belum pekerjaan yang lain gitu ya, istrinya udah keteteran, suaminya santai weh gitu ya, santai baca lah, santai ngoprek HP lah, santai apa gitu ya, sementara istrinya udah sangat keteteran. Nah, jadi kepemimpinan ayah di dalam keluarga ini juga harus gitu ya menumbuhkan inisiatif di dalam dirinya. Jadi jangan dibiarkan
istrinya sibuk sendiri atau misalnya anaknya apa namanya tuh lagi butuh gitu ya, kitanya cuek aja gitu ya. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi kepemimpinan ayah dalam keluarga diwujudkan dalam hal kasih sayangnya, perlindungannya, gitu ya, dalam hal pendidikan, kemudian bimbingan, kerjasama, juga inisiatifnya. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ada satu subtopik lagi yaitu terkait dengan keteladanan seorang ayah. Nah, pembahasan ini saya awali dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka, dan terburailah isi perutnya di neraka, sebagaimana seekor keledai yang berputar mengelilingi penggilingan. Maka berkumpullah para penduduk neraka di sekitarnya. Mereka bertanya, wahai Fulan, apa yang terjadi padamu? Bukankah dahulu kamu memerintahkan yang ma'ruf kepada kami dan melarang kami dari kemungkaran? Laki-laki itu menjawab, dahulu aku memerintahkan kalian mengerjakan yang ma'ruf sedangkan aku tidak melakukannya. Nah, perkara keteladanan seorang ayah gitu ya, ini kan lelaki secara umum ya, amar ma'ruf nahi munkar secara umum. Nah, secara umum aja seperti ini gambarannya gitu ya, si fulan sampai dimasukkan ke neraka oleh Allah karena memerintahkan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya gitu ya. Ibu-ibu juga bisa cek ya di Quran surat As-Saff gitu ya, di situ kebencian Allah, kemurkaan Allah itu teramat besar. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu, tetapi kita sendiri tidak melakukan itu. Nah, keteladanan seorang ayah di dalam keluarga ini penting. Kenapa? Apa namanya tuh? Pertama, fitrahnya seorang anak itu dia akan meniru orang-orang yang ada di dekatnya. Seorang anak laki-laki dia akan meniru ayahnya. Seorang perempuan, anak perempuan, dia akan meniru ibunya. Gitu. Bagaimana dia menjadi ibu kelak, ya dia akan meniru bagaimana ibunya dulu memperlakukan dia. Gitu ya. Ayahnya gitu ya akan menjadi teladan bagi seorang anak laki-laki. Dia memperlakukan istrinya kelak, memperlakukan anaknya kelak. Dia akan meniru apa yang ayahnya lakukan terhadap ibunya dan juga terhadap mereka, anak-anaknya. Gitu. Dan anak ini akan meniru. Sebanyak apapun nasihat yang kita berikan kepada anak-anak, itu tidak akan terlalu efektif kalau kitanya sendiri tidak melakukan. Dan saya ingat dulu ketika bapak saya gitu ya, nggak ada orang tua yang mengajarkan sesuatu yang tidak benar kepada anaknya, termasuk bapak saya. Kebetulan bapak saya itu kan dulu jarang sholat ya. Ke saya tuh suka nyuruh sholat. Nah, tapi karena beliaunya sendiri tidak sholat, akhirnya saya protes kan. Kenapa saya harus sholat? Bapak aja nggak sholat. Itu waktu saya kecil tuh begitu. Gitu. Apalagi saya tuh tipe anaknya anak yang pemberontak gitu ya. Jadi kalau disuruh sesuatu harus masuk logika dulu. Emang kenapa saya harus melakukan itu? Gitu ya. Terus kalau misalnya disuruh sesuatu, orangnya yang nyuruhnya sendiri tidak melakukan, ya saya pasti akan protes. Kenapa nyuruh-nyuruh saya sementara beliaunya sendiri tidak melakukan? Nah, anak itu akan lebih efektif dengan keteladanan. Dia akan meniru. Ketimbang apa? Ketimbang kita berbusa-busa ngomong panjang-panjang gitu ya. Sementara kitanya sendiri tidak melakukan itu. Dan para ulama itu menyampaikan gitu ya. Nasihat yang dikeluarkan oleh seseorang, walaupun nasihat itu baik, tapi orang yang menyampaikannya ini tidak pernah melakukan itu nggak akan pernah menyentuh hatinya. Jadi mungkin kita bisa evaluasi ya, kalau misalnya, kok kita tuh udah nasehatin anak kita berkali-kali ya, tapi kenapa dia nggak nurut-nurut? Nah, kita cek, contohnya kayak gini. Nggak boleh main HP. Nah, kita cek, kitanya aja masih main HP di depan anak-anak. Gitu. Mungkin dia nggak nurut karena memang kitanya tidak memberikan keteladanan yang baik.
anak itu akan lebih efektif meniru dalam segala hal. Misal, dalam kebiasaan membaca. Anak itu akan melihat. Walaupun kita, ayo belajar baca. Hari kitanya nggak pernah baca, anak-anak nggak pernah lihat kita baca. Jangan berharap anak-anak kita mau seneng baca. Orang kitanya aja nggak suka baca. Gitu. Anak itu akan lebih efektif dengan meniru, memeragakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan. Kemudian, misalnya, kita memerintahkan anak kita untuk luas dalam bersosialisasi, tapi kita nggak pernah ngasih contoh gimana caranya bersosialisasi. Gimana caranya kita berkomunikasi? Berkomunikasi dengan orang yang sebaya, berkomunikasi dengan orang yang di atas kita, berkomunikasi dengan orang-orang yang di bawah kita usianya. Gitu. Ya gimana anak bisa kebayang? Gitu. Sementara kitanya sendiri tidak pernah memberikan contoh. Keteladanan itu akan sangat efektif ketimbang dengan 1000 omongan, gitu ya. Jadi, apa namanya tuh, kalau kita menasehati sesuatu ke anak-anak kita, kemudian anak kita nggak nurut-nurut, cek deh, gitu ya, cek, kelakuan kitanya sendiri. Kita sudah melakukan ataukah belum? Karena beda, sesuatu yang kita sampaikan yang nasehat itu hanya sampai di tenggorokan, kalau istilah saya tuh hanya sampai di sini gitu ya, nggak sampai ke sini, nggak sampai ke hati kita, itu akan ngambang. Orang itu, nggak akan mantep ketika mendengarkan itu. Tapi beda kalau sesuatu yang keluar dari mulut kita, kitanya memang melakukan, gitu ya, dan keluarnya dari hati yang terdalam. Itu pasti akan menyentuh hatinya orang yang kita ajak bicara juga. Gitu, makanya kadang saya kalau misalnya lagi ada forum konsultasi gitu ya, atau misalnya lagi ngobrol santai gitu ya, kemudian ada yang cerita, saya kok gini 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 gini," gitu ya. Saya biasanya suka nanya, "Udah pernah ngobrol dari hati ke hati nggak?" Gitu. Maksudnya apa ngobrol dari hati ke hati itu? Ngobrol yang benar-benar keluar dari hati yang paling dalam. Gitu ya, yang benar-benar bisa sampai menyentuh hatinya seseorang. Bukan obrolan yang cuma sekedar formalitas. Kalau sekedar formalitas, ya udah sampai tenggorokan doang, pasti itu nggak akan berpengaruh. Gitu. Atau sesuatu yang kita omongin, tapi kitanya sendiri nggak pernah melakukan, yang nggak akan pernah sampai ke hati, orang kitanya aja nggak ngelakuin. Gitu ya, gimana mau sampai ke hati? Gitu ya. Jadi dasarnya adalah karena anak itu peniru yang ulung. Maka keteladanan di sini sangat penting. Keteladanan seorang ayah itu sangat penting, gitu. Nah, ini adalah, warning gitu ya buat kita. Nah, kenapa warning? Karena ternyata perilaku anak itu adalah cerminan dari perilaku orang tuanya. Jadi kalau misalnya anak kita rewel, cek deh kitanya kayaknya lagi rewel juga deh, gitu. Kalau saya sama suami misalnya anak-anak kita udah mulai tidak terkendali nih, pasti kita yang dicek siapa? Bukan anak-anaknya, tapi perilaku kitanya. Kemarin kita habis ngelakuin apa ya? Atau hari ini kita ngelakuin dosa apa ya? Kok sampai anak kita susah sekali untuk dikendalikan? Kenapa? Yang mengendalikan anak kita siapa? Yang menciptakan mereka siapa? Allah. Kalau kita membuat masalah dengan penciptanya mereka, kemungkinan kita untuk mengendalikan anak-anak kita juga akan sulit. Gitu. Maka kalau kami, kalau misalnya mulai nih rewel-rewel nih anak-anak nih, cek kedekatan kami, orang tuanya dengan Allah. Kenapa? Karena perilaku anak itu adalah cerminan kita. Kalau anak-anak rewel, mungkin kitanya juga lagi rewel, mungkin kitanya lagi rungsing. Gitu. Jadi cek gitu, dalam keseharian kita, keteladanan kita jalan nggak? Perilaku anak adalah cerminan perilaku orang tuanya, gitu. Ya, mungkin, itu saja untuk, apa namanya tuh, materinya, kita kembangkan di tanya jawab aja ya.
Mangga barangkali ada yang ingin didiskusikan, kita, buka forum tanya jawab ya. Assalamualaikum Bunda Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bun, Iya, mangga Mama Rian. ya terkait kepemimpinan dan keteladanan seorang ayah dalam keluarga ya. Saya ingin menanyakan bagaimana apabila di dalam keluarga itu ayahnya tuh berpisah gitu ya dengan anaknya dalam hal bercerai. Nah, di situ peran sebagai seorang ayah itu harus bagaimana kalau misalkan qadarullah si kondisinya seperti itu. Jadi apakah tanggung jawab ayah itu masih ada perankah di situ atau mungkin bagaimana Bunda bisa menjelaskannya gitu Bun. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus nih. Gimana kalau misalnya ternyata orang tuanya bercerai? Apakah tanggung jawab seorang ayah itu masih tetap berlaku ataukah seperti apa gitu ya? Nah, eh, ini yang mungkin menjadi permasalahan di masyarakat kita saat ini ya. Ketika seorang ayah dengan ibunya bercerai, anak ini seolah-olah menjadi milik dari salah satu pihak. Misalnya kalau anak ikut ibunya, berarti jadi milik ibunya. Kalau anaknya ikut bapaknya, jadi milik bapaknya. Akhirnya terputus hubungan dengan yang sebelahnya. Nah, kalau dalam Islam, gitu ya, perceraian itu adalah sesuatu yang boleh, walaupun dibenci gitu ya. Kalau misalnya bisa diupayakan untuk tidak bercerai, itu lebih bagus gitu ya, artinya lebih disukai. Tapi kalaupun misalnya memang terpaksa harus bercerai, ya sudah gitu ya, tidak masalah. Bercerai saja. Kalau memang alasannya juga kuat. Dan ini yang terbaik untuk kedua belah pihak. Nah, kemudian bagaimana status anak-anak yang orang tuanya bercerai? Kalau dalam Islam, kalau misalnya anak-anak itu masih kecil-kecil, masih dalam masa pengasuhan, maka hak asuh itu jelas ikut ibunya. Kalau ibunya udah nikah lagi, anaknya biasanya sama neneknya. Kenapa? Karena kalau sama ibunya khawatir si bapaknya ini, bapak si anak ini yang sudah bercerai dengan ibunya ini, kalau mau menunaikan hak-hak sebagai seorang ayah dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah, jadi merasa sungkan kalau si anaknya ini ikut sama ibunya yang sudah menikah lagi, gitu ya. Jadi dalam Islam tetap saja yang namanya anak itu nggak ada mantan anak, gitu ya. Kalau istri ada mantannya, mantan istri. Kalau suami ada mantannya, mantan suami. Tapi yang namanya anak ini tidak ada mantan anak. Tetap mau ibu bapaknya bercerai, mau ibu bapaknya masih ada, ya tetap anak itu tugas bersama, tanggung jawab bersama, apalagi seorang ayahnya, gitu ya, yang akan dimintai pertanggungjawaban, gitu, karena kepemimpinan seorang ayah ini berat. Nah, jadi ketika bercerai, maka bukan hanya tugas penafkahan yang harus ditunaikan, karena ada kewajiban lain, yaitu kewajiban mendidik. Kalau anaknya perempuan, sampai memastikan si jodohnya anaknya yang perempuan ini baik atau enggak nih. Kalau misalnya ternyata si anaknya mau menikah, bukan hanya menjadi walinya doang, gitu ya, nikahin doang, enggak. Gitu ya. Jadi peran seorang ayah itu tetap berlaku
gitu. Walaupun misalnya si ayah ini bercerai dengan ibunya. Jadi si anak ini tetap akan mendapatkan kasih sayang yang utuh. Kalaupun misalnya tadi ada hak pengasuhan, itu hanya bicara tinggalnya aja, tinggalnya pengasuhan. Tapi kalau masalah pendidikan, itu semuanya ya memang harus menunaikan peran pendidikan, gitu. Jadi apa namanya tuh, benar-benar si peran itu tidak boleh hilang. Nah, ini bagi yang bercerai. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya, misalnya orang tuanya wafat, salah satu gitu ya, atau ayahnya lah. Nah, tadi di awal kita sudah jelaskan ya, kalau dalam Islam memang ada tugas-tugas yang apa namanya itu akan beralih kepada kaum kerabatnya, tergantung jalurnya. Kalau misalnya jalur penafkahan ke siapa, perwalian ke siapa, jalur apa namanya itu pengasuhan ke siapa. Nah, ini ada rantainya, ada jalur-jalurnya, sehingga seorang anak yang ditinggal oleh ibunya gitu ya atau ayahnya yang wafat, maka mereka tetap mendapatkan kasih sayang, tetap mendapatkan pendidikan yang baik selain dari pendidikan lingkungan dan juga negaranya. Karena kalau dalam Islam, lingkungan dan negara itu memiliki peran yang sangat signifikan untuk perkembangan seseorang. Beda dengan sekarang gitu ya, karena peran lingkungan dan negara ini minim, akhirnya tugas berat di pendidikan itu ada pada kedua orang tua saja. Nah, sedangkan kalau dalam Islam itu lebih ringan tugas kedua orang tua. Kenapa? Karena gitu ya ada lingkungan dan negara yang kondusif. Mereka yang ikut memikirkan gitu ya bagaimana pendidikan sebuah generasi gitu ya, generasi dari sebuah negara. Kalau negara yang visioner, dia pasti akan melakukan perlindungan yang maksimal terhadap para generasi. Saya ingat ketika main catur ya. Saya kan senang main catur. Nah, dulu sebelum saya belajar catur lebih mendalam, waktu awal-awal bisa gitu ya, bisa main catur, itu kalau lagi main catur tuh si pion, itu ya dikasih-kasihin aja, biarin aja dimakan-makan gitu ya. Toh pion ini gitu. Kan pion nilainya cuma 1 gitu ya, kecuali pion yang 2 di tengah itu nilainya 1,5 gitu ya. Yang lainnya kan 1 nilainya. Ah, biarin aja kan nilainya cuma 1. Tapi kalau udah bicara menteri gitu ya, si queen-nya ya, terus gajahnya gitu atau bentengnya itu dieman-eman gitu karena kan nilainya gede. Padahal gitu ya si pion-pion ini kelak dia kalau udah sampai ke seberang maksudnya sudah bisa melewati pertahanan lawan, kalau sampai ke ujung perjuangan dia bisa jadi apapun. Namanya pion, prajurit ya, dia si anak-anak ini kan generasi ya. Kalau dia udah besar dia bisa jadi apapun. Makanya kalau pemain catur yang benar-benar paham strategi, dia akan melindungi si pion-pion ini. Walaupun nilainya saat itu masih 1, nggak akan dikasih-kasihin biar dimakan, enggak. Dia akan lindungi. Nah, negara yang visioner juga begitu, karena tahu ini generasi-generasi ini nih, ini harapan bangsa, ini tumpuan bangsa. Maka dengan segenap upaya akan berusaha untuk difikirkan bagaimana caranya agar si generasi-generasi ini berkembang dengan baik, termasuk masalah keluarganya. Bisa jadi masalah keluarga itu karena misalnya sulitnya cari nafkah. Nah, makanya kalau dalam Islam, negara itu wajib memastikan sandang, pangan, dan papan para anggota warga negara itu terpenuhi secara fardan wa fardan, individu per individu itu dipastikan memang cukup gitu ya, harus terpenuhi. Itu kebutuhan dasar. Nah, sehingga para orang tua itu tidak memikirkan lagi, aduh susah cari uang, sehingga LDR. Nah, ini kan fenomena nih. Fenomena juga yang terjadi di masyarakat kita, banyak ayah, ibu yang berpisah. Berpisah tuh bukan bercerai,
Tapi memang LDR gitu ya, jarak yang memisahkan mereka. Misalnya anaknya ikutnya sama ibunya di kampung, misal bapaknya di Jakarta, ketemunya sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali gitu ya. Nah, bagaimana dengan fenomena seperti itu? Ini pasti akan berdampak. Kenapa? Karena harusnya selayaknya pendidikan itu ya utuh gitu ya, di dalam keluarga itu utuh antara bapaknya dengan ibunya. Nah, kenapa sekarang tuh fenomena LDR ini begitu menggejala? Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama karena misal gitu ya sulitnya mencari pekerjaan di lingkungan kampungnya, misalnya akhirnya kita harus merantau atau misalnya pekerjaannya gitu ya yang menuntut harus jauh gitu ya, ini harus difikirkan. Negara yang visioner itu harusnya akan memfasilitasi, memudahkan lapangan pekerjaan bagi para bapak-bapak ini. Sehingga dia tidak perlu jauh-jauh atau si istri-istrinya gitu ya dipermudah untuk ikut dengan bapak-bapaknya gitu ya, dengan suami-suaminya. Sehingga gitu ya pendidikan anak itu tetap bisa utuh gitu ya. Karena walau bagaimanapun gitu ya yang namanya LDR itu pasti akan ada dampaknya dan saya sendiri sudah merasakan gitu ya bagaimana dampak dari LDR ini gitu ya. Tapi karena kita tidak ingin berlarut-larut, kita benar-benar mengupayakan semaksimal mungkin untuk gabung lagi menjadi keluarga yang utuh lagi gitu ya, yang tidak LDR-LDR-an gitu ya. Alhamdulillah banyak sekali perkembangan yang terjadi gitu ya, yang sebelum-sebelumnya sudah mulai merenggang nih, gitu ya. Anak-anak sudah mulai gitu ya emosinya tidak terkendali, alhamdulillah sekarang sudah mulai kita healing sama-sama gitu. Jadi seperti itu ya Mama Riyad. Jadi untuk yang bercerai, tanggung jawab pengasuhan, penafkahan gitu ya. Kemudian perwalian itu ada jalurnya. Tapi kalau pendidikan gitu ya semuanya tetap berlaku, mau ibunya mau bapaknya gitu ya walaupun pisah tempat tinggalnya ya tetap harus ditunaikan. Itu hak anak dan itu adalah kewajiban orang tua. Seperti itu mungkin ya jawaban dari saya. Ya, ini ada pertanyaan di chat, kita ke chat dulu ya. Ini pertanyaannya dari Neng Febi. Bismillah Bu, izin bertanya terkait kepemimpinan seorang lelaki sebagai ayah dan keteladanan. Dikarenakan saya masih single, hehehe. Oh, dibacain juga ya. Hehehe. Ada satu hal yang ingin ditanyakan. Poin apa saja yang harus diperhatikan saat menentukan pasangan hidup yang bisa jadi mana? Oh, yang bisa menjadi pemimpin dan teladan bagi keluarga, Bu. Karena untuk saat ini dengan lingkungan saya yang kurang baik, rasanya perlu banget selektif dan memilih. Mohon bimbingannya, Bu. Nah, ini pertanyaannya bagus, pertanyaan visioner namanya ya. Belum menikah, mumpung belum menikah, benar harus tahu dari sekarang gitu ya. Terkait dengan kepemimpinan seorang lelaki sebagai ayah dan juga terkait dengan keteladanannya. Eh, di dalam Islam, gitu ya, Islam tidak mengenal pacaran ya, gitu ya. Itu aktivitas yang bisa mendekatkan kita kepada zina. Mendekati zinahnya aja tidak boleh, gitu ya, haram hukumnya. Apalagi kalau sampai terjadi zinahnya. Dan pacaran itu bisa menjadi salah satu pintu menuju zina itu. Nah, lalu gimana prosesnya kalau orang mau nikah? Kan harus kenal dulu. Gimana kita tahunya dia itu calon pemimpin yang baik, dia itu imam yang baik, gitu ya kan harus ada tata caranya. Nah, di dalam Islam itu mengenal istilah ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf, gitu ya. Nggak kenal ya kenalan, gitu ya. Kenalannya tapi bukan sembarang kenalan. Ta'aruf itu selalu tujuannya untuk menikah. Jadi, ketika misalnya seorang laki-laki dia naksir terhadap seseorang, ya datengin walinya, minta kepada walinya untuk mengenal si perempuan itu.
gitu ya, dalam rangka mempersiapkan pernikahan. Kalau sekarang kan banyak yang akal-akalan ya, istilahnya ta'aruf, tapi ujung-ujungnya pacaran. Nggak boleh seperti itu. Nah, di dalam Islam itu boleh kita bertaaruf menuju ta'aruf sebelum hitbah gitu ya. Jadi berkenalan dulu, tapi perkenalan yang seperti apa? Perkenalan yang benar-benar global gitu ya. Kalau misalnya bisa langsung menghitbah itu lebih baik. Cuma kadang-kadang kan ada anggapan di masyarakat yang namanya hitbah itu pasti jadi gitu. Jadi kalau misalnya nggak jadi teh gimana gitu. Padahal dalam Islam kan yang namanya hitbah kan ya masih memungkinkan untuk nggak jadi gitu. Nah jadi kalau saya dulu dengan suami ketika sebelum saya mempersilahkan beliau ke rumah gitu ya, ke bapak saya, karena di lingkungan keluarga saya itu selalu anggapannya kalau yang sudah dibawa ke rumah, maksudnya yang dipersilahkan ke rumah itu udah pasti jadi gitu ya, maka saya seleksi dulu, seleksi secara global, tapi yang menjadi inti dari apa yang ingin kita ketahui. Nah, seorang pemimpin itu bisa dilihat dari visi misinya mereka. Pemimpin apapun, gitu ya. Seorang pemimpin pasti dia punya visi dan misi. Gitu. Maka visi dan misi ini yang pertama kali saya tanyakan. Jadi pada saat tukeran CV itu, saya ngasih 7 pertanyaan. 7 pertanyaan penting menurut saya, gitu ya. Nah, apa aja 7 pertanyaan itu? Oh, ini barangkali mau dicatat ya. Yang pertama adalah terkait visi misi nikah. Kenapa beliau mau menikah? Apakah hanya sekedar menyalurkan hasrat biologis misalnya? Kan kalau punya istri nanti nggak puasa lagi gitu ya. Misal, atau nikah itu biar ada yang melayani, mun kata orang Sunda mah nyeseh dipang nyesehkeun gitu ya, mau makan ada yang masakin gitu kan. Atau hanya sekedar itu gitu ya, visi misi beliau menikah. Kata saya udah tuh kalau misalnya mau nyuci dicuciin, kalau mau punya istri biar ada yang nyuciin, kenapa nggak itu aja ke laundry. Gitu kalau ada yang masakin, kenapa nggak catering aja. Gitu ya. Jadi harus jelas nih visi misi nikahnya apa. Gitu. Pandangan beliau terhadap pernikahan itu apa? Jangan-jangan ya tadi hanya untuk misalnya biar nggak zina. Iya sih biar nggak zina, tapi apa iya hanya melulu urusan itu? Gitu ya. Jadi secara global tanyain tuh visi misinya apa. Kalau seorang calon pemimpin yang baik, dia pasti punya visi misi nikah. Mau dibawa pernikahan itu kemana, itu sudah terbayang sama dia. Itulah seorang pemimpin. Jadi kita bisa cek dari situ. Kemudian pertanyaan yang kedua yang saya ajukan setelah visi misi nikah, termasuk juga pandangan beliau tentang pernikahan itu seperti apa, visinya mau dibawa kemana, ya itulah gitu ya pernikahan itu. Kemudian yang kedua, kalau terjadi masalah, yang namanya pernikahan dimanapun, seadem ayem apapun pernikahan seseorang, pasti yang namanya konflik itu selalu ada. Nah, yang saya tanyakan, ketika terjadi masalah, ketika terjadi konflik, apa yang dikedepankan? Kalau misalnya ego yang dikedepankan, hawa nafsu yang didulukan, mending nggak usah jadi. Kenapa? Orang walaupun ilmu agamanya banyak, tapi kalau ego yang dikedepankan, ketika bermasalah, ketika konflik, pasti egonya itu akan menutupi ilmunya. Gitu. Tapi kalau seseorang mendahulukan Allah ketika konflik, dia nggak punya ilmu, sekalipun dia akan nyari bagaimana Allah memecahkan atau memberikan bimbingan
memberikan apa namanya itu tuntunan ketika ingin memecahkan permasalahan itu, gitu. Jadi yang saya tanyakan kedua adalah ketika terjadi permasalahan, ketika terjadi konflik, apa yang didahulukan? Beliau bilang hukum Allah, itu sudah cukup bagi saya. Dan ternyata terbukti benar gitu ya, ketika kami emosi gitu ya, yang namanya berantem gitu ya, pasti kan dua-duanya panas kan. Saya emosi, beliau emosi. Ketika hukum Allah yang didulukan, ketika salah satu di antara kita nih sadar duluan, ingatkan dengan ayat-ayat Allah, ingatkan dengan hadis. Bahkan ketika misalnya kita keceplosan berantem di depan anak, kemudian anak kita bilang, "La taghdab walakal jannah." Oh, itu sudah langsung ces gitu ya. Itu udah kayak apa namanya tuh api berkobar-kobar disiram dengan air gitu ya langsung ces gitu. Iya ya, kita marah-marah apalagi di depan anak lagi nggak ngasih contoh yang bagus. Nah, itu sudah cukup mengembalikan kita ke kewarasan kita gitu ya karena hukum Allah yang dikedepankan. Nah, seorang laki-laki yang punya kepemimpinan yang baik, dia pasti harusnya punya guidance, punya petunjuk ketika ada problem apa nih, gitu ya, kerangkanya apa nih yang harus apa namanya itu dimiliki. Nah, kalau misalnya guidance-nya hukum Allah, udah cukup, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa ya yang saya tanyakan? Komunikasi. Saya tanyakan, bagaimana beliau memandang komunikasi? Penting atau enggak? Gitu ya. Seorang pemimpin yang baik, dia paham betul bagaimana pentingnya sebuah komunikasi dalam perkara apapun, mau dalam organisasi, mau dalam sebuah relasi, gitu ya, itu penting sekali itu komunikasi. Maka saya tanyakan bagaimana pandangan beliau. Nah, ini akan ngaruh ketika kehidupan berumah tangga. Jangan sampai istri kemana, suami kemana, gitu ya. Istri ngabetem gitu ya, suami diem gitu ya, gimana kita akan bertemu dengan satu titik temu kalau komunikasi saja tidak lancar gitu ya. Nah, itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempatnya apa ya? Nginget-inget lagi sudah lama soalnya ya. Sudah berapa? 12 tahun yang lalu. Jadi mikir dulu apalagi itu baru pertanyaan ketiga komunikasi. Oh, yang keempat adalah terkait dengan nafkah. Saya tanyakan nafkah. Salah satu tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya adalah nafkah. Yang saya tanyakan itu bukan berapa banyak nafkahnya, bukan gitu. Karena ada istilah sedikit cukup, banyak nggak cukup. Maksudnya apa? Itu tergantung manajemen kan, gitu. Tapi yang saya tanyakan adalah beliau sekarang kan karyawan, waktu itu maksudnya, gitu ya. Kalau udah nggak jadi karyawan lagi nih, misal tiba-tiba ada PHK lah, tiba-tiba ada apalah, apalah, sehingga udah nggak jadi karyawan lagi. Nah, bagaimana pandangan beliau terhadap nafkah? Kalau beliau memahami itu sebagai sebuah kewajiban, kan pasti akan ditunaikan. Gitu ya, beliau gimana cara menafkahinya? Kalau dia paham tentang nafkah, maka dia akan mengupayakan secara maksimal tentang nafkah tersebut. Gitu ya. Misalnya jadi beralih, jadi pebisnis lah, jadi peternak lah, jadi petani lah, atau apapun gitu. Nah, itu yang saya tanyakan. Itu pertanyaan keempat ya tadi. Kelima. Yang kelima yang saya tanyakan adalah terkait dengan pendidikan. Gitu ya, pendidikan. Kebetulan pendidikan saya waktu itu lebih dari suami saya. Makanya saya tanya, beliau keberatan nggak? Karena walau bagaimanapun ada ego, ego suami gitu ya. Biasanya suami nggak pengen tuh, gitu ya. Secara umumnya nggak pengen istrinya lebih dari beliau. Gitu, makanya saya tanya, kemudian beliau bilang kayak gini, "Nggak salah tuh," gitu ya, harusnya beliau yang nanya, katanya, "Dirimu rela enggak punya suami yang dari sisi pendidikan, apa, lebih, di bawah, saya," gitu ya, waktu itu ya. Saya bilang begini,
kalau misalnya pendidikan itu ngaruh ke masuk surga, saya bilang saya akan mempermasalahkan. Misal, "Oh S3, mangga masuk surga duluan," gitu. "Oh kamu SD ya? Nanti terakhir masuk SD-nya." Oh suami saya waktu itu ketawa pas saya gituin, gitu. Ya kalau itu ngaruh gitu ya, pendidikan itu ngaruh ke masuk surga, saya akan mempermasalahkan. Tapi kan kenyataannya enggak. Yang Allah permasalahkan adalah ketakwaannya. Gitu ya, mau pendidikannya apa gitu ya, kalau takwanya bagus ya nggak masalah. Karena laki-laki yang bisa menjadi pemimpin yang baik adalah orang-orang yang bertakwa, gitu ya, yang mereka berusaha untuk terus terikat dengan hukum Allah. Walaupun ilmunya belum banyak, gitu ya, tapi punya dorongan ketakwaan yang bagus, dia akan cari ilmu, dia nggak akan berdiam diri, gitu ya, itu yang terpenting. Jadi masalah pendidikan juga ini akan berpengaruh terhadap mindset seseorang, gitu ya. Kemudian yang keenam adalah terkait dengan trauma. Saya tanya, "Beliau punya trauma nggak?" Gitu. Karena kebetulan sebelum saya nikah kan udah kenal tentang ilmu parenting ya, gitu ya. Saya kenal sama mertua saya dulu, sebelum saya kenal sama suami ya. Jadi judulnya dijodohin sama mertua. Karena saya suka ngisi kajian parenting di TK gitu ya, di TK dekat rumah, mertua saya. Nah, kebetulan beliau juga tokoh yang sering saya kontak, bertukar ide gitu ya, bertukar, permasalahan, solusi gitu. Nah, ternyata, dijodohin sama anaknya gitu ya. Nah, yang saya tanyakan adalah salah satunya terkait dengan trauma. Ya ini juga termasuk untuk kita ya, punya trauma enggak, punya luka pengasuhan maksudnya gitu ya, karena trauma itu akan berpengaruh terhadap bagaimana cara pandang kita nanti gitu ya. Banyak orang yang sudah punya pemahaman tapi luka pengasuhannya dalam, ternyata itu akan berpengaruh. Nah, kenapa saya bertanya seperti itu? Kalau memang punya trauma, ya kita terapi sama-sama deh sebelum nikah, kita, sembuhin dulu, walaupun belum sembuh total setidaknya sudah ada action lah gitu ya untuk menuju kesembuhan itu. Kalau sudah terdeteksi dari awal kita juga bisa mempersiapkan. Nah trauma kemudian termasuk juga penyakit keturunan, karena saya itu punya asma. Asma itu penyakit menurun, bukan penyakit menular. Saya ingat aja tuh diwanti-wanti sama dokter saya. Nanti kalau mau nikah tanya ya ke suaminya, gitu ya, punya penyakit asma juga enggak, gitu ya, atau keluarganya ada yang asma enggak? Soalnya kemungkinan kalau suami saya ada gen asma juga, anak-anaknya bakal asma. Dan ternyata benar gitu ya, suami saya ada gen asma juga dan anak saya itu asma, gitu ya. Jadi kata dokter saya, kalau bisa gitu ya, cari yang bersih gitu ya, jangan yang sama-sama punya, penyakit keturunan. Karena kemungkinan, anak-anaknya kena ya itu besar. Tapi kalau sudah jodohnya kumaha deui, cenah kata dokter saya tuh gitu ya, nggak apa-apa kalau sudah jodoh. Tapi kita kan sudah tahu dari awal, oh suami saya ada potensi nih, saya juga ada potensi asma nih, berarti kita pola hidup yang benar-benar harus dijaga karena asma itu kan penyakit genetik gitu ya, gennya ada, tapi masalah kambuh atau enggaknya itu bisa berdamai, kita bisa siasati, jangan sampai ada pemicu. Gitu ya. Jadi intinya minimalisir pemicu. Nah, jadi itu fungsinya kita tahu, oh dia punya trauma, oh dia punya penyakit, oh gitu. Jadi kita udah siap-siap nih kalaupun misalnya ternyata jadi berjodoh. Begitu. Nah, pertanyaan terakhir ini pertanyaan ece-ece tapi ini sangat berpengaruh. Saya tanya terkait dengan hobi. Kenapa saya tanya terkait dengan hobi? Karena gitu ya, disadari ataukah tidak ada kondisi-kondisi yang bikin kita mumet gitu ya, bikin kita, kehilangan mood gitu. Nah, kita butuh mood booster kan, kalau saya mood booster-nya biasanya jalan kaki gitu ya, jalan kaki ke tempat yang hijau-hijau atau, mancing gitu ya, saya dulu pecinta mancing. Kemudian masak-masak atau ngajar. Nah, jadi ketika saya misalnya sedang butuh,
waktu untuk me time, untuk mengembalikan, kewarasan saya, atau begitupun dengan beliau, misalnya nanti butuh waktu tersendiri, gitu ya. Kalau misalnya ternyata tidak ada yang bermasalah dengan hobinya, tidak melanggar hukum Allah, ya kenapa enggak? Jangan sampai hobinya apa? Main games online. Oh, aduh, saya mah enggak kayaknya kalau misalnya hobinya main games online. Jadi itu pertanyaan ece-ece, tapi memang juga kalau bagi saya itu penting untuk ke depannya. Jadi begitu Feby ya, gitu ya. Kalau saya dulu memastikannya adalah dengan 7 pertanyaan penting dulu. Nah, setelah hitbah baru tuh perdalam gitu ya, pretelin tuh, tanyakan semua yang ingin kita tanyakan. Karena dalam Islam boleh gitu ya, di dalam tahapan hitbah menuju nikah itu. Tanyakan semuanya, jangan sampai kita kayak beli kucing di dalam karung gitu ya. Jadi harus dilihat. Nah, kemudian bagaimana untuk memastikan keteladanan? Nah, itu kan kepemimpinan baru dari sisi teori nih. Prakteknya gimana? Nah, pada saat boleh ketemu nih, saya hadir ditemani dengan teman saya dan suaminya, kemudian beliau hadir ditemani dengan keluarganya karena keluarga saya jauh gitu ya. Jadi tidak mungkin saya membawa keluarga saya pada saat itu. Nah, di pertemuan itu saya ngelihat Allah itu nunjukin, saya tuh kan pecinta anak-anak dari dulu ya. Nah, di pertemuan itu, qadarullah, Allah itu, mempertemukan saya dengan beliau berikut dengan, ponakan-ponakannya, dan saya melihat banget bagaimana perlakuan suami saya terhadap, ponakan-ponakannya itu, gitu ya. Bagaimana beliau dekat dengan ponakannya, bagaimana beliau dekat dengan ibunya, gitu ya. Saya juga dapat cerita kalau beliau itu rela gitu ya, izin dari kantornya di Jakarta karena ibunya bermasalah gitu ya. Nah, kepedulian beliau terhadap ibunya itu sudah, modal yang cukup bagi saya dan juga, kedekatan beliau dengan anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu, akan sulit, dekat dengan seseorang yang tidak tulus. Gitu ya, kalau hanya sekedar seneng, ih gemes nyubit-nyubit-nyubit doang, tapi nggak tulus gitu ya menyayangi dia, nggak akan apet kalau kata orang Sunda mah. Apa apet, deket gitu ya, pokoknya akrab gitu, anak-anak tuh nggak akan. Karena anak-anak itu akan deket dengan orang yang tulus dan mau sabar. Jadi ketika ada orang yang, punya kedekatan dengan anak-anak kecilnya, banyak gitu ya, kemungkinan mereka adalah orang-orang yang penyayang, yang sabar gitu ya, yang tulus gitu ya. Jadi bagi saya waktu itu cukup, itu menjadi informasi yang melengkapi pertanyaan 7 pertanyaan itu dan juga, jadi modal gitu ya, jadi modal kalau, ingin menilai gitu ya, Neng Febi ya. Itu jawaban dari saya. Mangga, ada yang mau didiskusikan lagi? Oh, sudah 21:31. Coba kita cek dulu di chat. Well not, Bu. Oke. Kemudian dari Mama Riad, jazakillah khair Bunda atas jawabannya. Wa iyaki Mama Riad. Ya, mungkin ada lagi? Oh, terima kasih Bu, sangat membantu sami-sami Neng Gelis. Ya, karena sudah 21:31 mungkin kita akhiri dulu ya pertemuan, malam ini. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Insya Allah kita akan lanjut topik berikutnya untuk minggu depan ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh disampaikan di grup ya, atau misalnya, nanti minggu depan ditanyakan lagi. Ya, kita akhiri dulu kajian kita malam ini dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.